sekalian, Bapak Presiden mengarahkan kita menjadi super tim, bekerjasama dengan baik, mengambil keputusan sama-sama. Nah, jadi saya mau tanya buat adik-adik, kalau ke desa Obasoma, ya terbuka saja. Ini informasi dari Ibu. Jadi berapa jam kalau jalan dari sini, Bu? Kurang lebih 1 sampai 2 jam ya. Ya. Kalau jaraknya berapa kilo? 1 jam jaraknya. Sekitar Slow mic-nya. dari kota ke Obasoma sekitar 30. Oke. Tapi dengan yang ke arah tempat kami mengenai contoh lokasi tugas kami Ibu Bupati, Desa Obasoma yang pertama. Yang kedua Desa Konga, ya. Ini juga jaraknya berdekatan ya, Obasoma dengan Konga. Jadi kita dari Ibu Bupati sudah mempersiapkan tempat di sana yang sebentar lagi kami survei. Jadi sebentar lagi kami akan mensurvei tempat calon relokasi. Nanti kalau dari pertimbangan keamanan, sertifikat, perumahan semua oke, dan ibu bapak mau ke sana, saya sebagai Menteri Perumahan baru mau bangun. Jangan nanti kita bangun ternyata tidak aman. Jangan nanti kita bangun ternyata bapak ibu tidak mau pindah ke sana. Nah, jadi kita tanya baik-baik di depan. Ini bukan perintah ya, ini bertanya ya. Jadi bukan perintah. Jadi bertanya, diskusi. Silakan, ada yang mau bicara. Anak-anak, ada yang mau bicara? Maukah ada yang mau bicara? Kalau mau pindah sana, apakah anak-anakku mau apa tidak? Kenapa mau? Anak-anak mau semua? Saya. Walaupun agak jauh dari rumah lama mau? Betul ya? Betul ya? Karena aman mau? Baik, yang mau bicara lagi siapa? Ini kasih mic-nya dong, yang mic 2, 3 itu. Bicara aja kan supaya kita efektif komunikasi. Ya. Baik, kalau nggak ada, silakan mic-nya dong. Terima kasih agak keras Bu. Nama saya Marlin Boleh. Saya asal dari Desa Bali, Kecamatan Widesura. Terkait dengan relokasi rumah baru, jujur saja Bapak, kami masyarakat Tulim Pahli, kami sangat merasa kehilangan dengan rumah kami yang lama. Lokasi rumah di mana kami dilahirkan, dibesarkan jauh tanah itu. Tetapi karena dengan keadaan seperti ini, apapun terjadi, ketika pemerintah mengarahkan kami untuk pindah ke lokasi yang baru, kami semua sudah berkomitmen, bersepakat bahwa kami akan menerima itu. Intinya bahwa kami aman. Mungkin itu saja Bapak, saya kembalikan. Terima kasih. Ibu, saya tahu kesedihan Ibu sudah puluhan tahun, ya, Bapak, Ibu, orang tua, kakek ada tinggal sana. Itu memang pasti sangat berat, sangat menyedihkan. Ya, makanya kami tanya baik-baik. Kami datang dari Jakarta ini tidak mau perintah-perintah, tapi kami tanya baik-baik. Ya Bapak Ibu ya, kami tanya, kami mau dengar baik-baik. Ya, oke. Tadi dari Ibu sudah bicara, silakan ada yang mau bicara lagi. Silakan. Ya. Terima kasih, agak keras. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Katarina Puka. Saya berasal dari Desa Dulimpali. Jadi saya ingin bertanya, kalau kami memang pindah di
Kalau kami memang direlokasikan, kira-kira saya juga ingin bertanya, maksudnya saya sebagai peserta didik saya ingin bertanya, kira-kira kami nanti bersekolah di mana? Dan kami sebagai anak sekolah, pemerintah harus menolong kami yang anak sekolah untuk bersekolah, karena masa depan kami itu sangat bermanfaat. Sekolah kelas berapa deh? Oh, saya SMA kelas 1. SMA kelas 1. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau pindah, nanti sekolah di mana? Tepuk tangan, ini pertanyaan bagus sekali. Baik sekalian ya, ada Ibu Bupati, ada Pak Gubernur, ada kita. Silakan, ada yang bertanya lagi. Silakan. Yo, Bapak-bapak, ya, silakan. Bisa. Saya Angga dari Lumajang. Saya ingin bertanya ke saya, mungkin kan ada kebijakan untuk kolaborasi dan kedepannya dalam hal pembangunan putusan relokasi sudah ditetapkan. Kolaborasi dengan NGO, pemerintah dengan NGO untuk pembangunan di tempat relokasi. Maksudnya kau menyumbang rumah atau membantu apa? Ya, kita bertanya Pak. Biar konkret kolaborasinya apa yang masuk? Apakah pemerintah membuka peluang untuk kolaborasi dengan NGO atau swasta untuk membantu percepatan pembangunan rumah di Indonesia? Apa yang kau bisa tergantung apa dari pemerintahnya seperti apa Pak. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibahas nanti. Yang jelas pemerintah membuka ruang mungkin buat kami untuk berkolaborasi. Saya kira kalau dengan kolaborasi bisa lebih cepat Jadi udah 2 pertanyaan tadi. Adik bertanya sekolah di mana, kemudian tadi Adik tanya apakah pemerintah membuka ruang untuk kolaborasi kalau ada dari NGO ya, NGO mau berkontribusi. Saya rasa itu pasti jawabannya terbuka sekali ya. Langsung saya jawab saja sebagai pemilik perumahan, kalau ada yang mau membantu ya, apapun bentuknya, pikiran, doa, barang, rumah, pasti kami terima sekali. Betul nggak? Ya. Nah, mungkin kami tidak menerima itu. Silakan satu lagi tadi. Baik. Dalam hal kegiatan pendidikan, proses pembelajaran kami tidak berjalan seperti cara kita, tetapi kami memakai sistem pembelajaran darurat ini. Kemudian anak-anak kami ada di sini, pembelajaran di desa, yakin guru-guru dijelaskan perjalanan dan pengalaman. Perlu untuk kami bahwa rasio untuk sekolah, terutama air bersih dan WC, siswa laki-laki itu 35/1 WC, 40 peserta didik per WC, sedangkan perempuan itu 35/1 WC. Sehingga saat sekarang ini kondisi berada di tempat ini, kami kewalahan untuk air bersih dan MCK. Sanitasi ya. Ya, karena peraturan itu pembangunan sekolah itu WC itu dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, tetapi yang ada di sini ini. Sehingga saat ini kami sangat butuh tenda darurat untuk proses pembelajaran. Yang ada pada kami hanya 1 tenda, sehingga dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA bercampur dalam 1 tenda itu tidak bisa maksimal, sehingga kami butuh tenda. Selain itu, anak-anak kami yang berasal dari 2 kecamatan ini lagi dalam keadaan emergensi luar biasa, tidak mempunyai masyarakat, tetapi kami usahakan apa saja yang ada pada mereka pakai itu. Tetapi jika berkenan maka pakaian seragam mereka dipenuhi supaya mereka punya percaya diri kembali. Kemudian sarana seperti whiteboard dan alat-alat tulis menulis juga bisa didatangkan supaya pembelajaran.
saja yang dapat kami sampaikan pada Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Izin Bapak Panglima, yang kaitan dengan kami habis dari tempat ini akan survei dua tempatan. Tapi proses dialog tadi kami sudah dengar dengan catatan tadi adik tanya rumah pindah bagaimana buat sekolah. Itu nanti sama Pak Bupati, Pak Gubernur bisa jawab. Nah, saya juga mau cek, tolong dijawab sejujurnya. Seperti kepala sekolah tadi, ada tenda untuk mengajar, ada WC buat siswa laki dan perempuan karena dari jumlah WC dan jumlah siswa itu sangat. Boleh kami tanya, bagaimana dengan obat-obatan? Apakah cukup obat-obatan? Boleh ibu-ibu terutama, apakah obat-obatan cukup? Cukup kan obat-obatan? Obat-obatan apakah cukup ya? Cukup ya? Obat-obatan cukup. Kemudian makanan, adik-adik makanan berapa kali satu hari? 3. Cukupkah makanan kita? Kenyang nggak? Enak. Wah, makanan 3 kali satu hari cukup dan enak. Ibu-ibu setuju? Terima kasih Ibu Bupati. Ya, makanan tangan buat Ibu Bupati. Ya, Bapak Gubernur ya. Terima kasih ya. Ini cek ya, makanan oke, obat oke. Tadi ada sekolah dan itu. Nah, sekarang yang kaitan kami terpaksa saya harus tanya betul nih. Tadi anak-anak mayoritas setuju kalau pindah. Ya, bapak-bapak kalau pindah, ini ada ibu-ibu, bapak-bapak sama anak. Bapak-bapak, coba ya bapak-bapak katakan mana bapak-bapak? Setuju tidak bertanya ke bapak deh. Saya akan setuju, tapi saya mau bertanya yang satu hal itu mengenai desa kami, desa Boru ini bisa atau tidak? Karena saya dari Boru, dari desa Boru. Saya bisa atau tidak? Karena saya mau dipindahkan. Baik, pertanyaannya nggak apa-apa. Ayo mau tanya siapa lagi? Satu lagi bapak-bapak. Bapak ada yang mau bertanya? Bapak ini Pak, apa yang mau bertanya? Setuju semua. Bapak ini. Selamat sore, selamat datang untuk Bapak Menteri kita, Menteri Perumahan. Selamat sore, bertemu kembali. Terima kasih banyak telah dapat di sini berkunjung ke lokasi pengungsian di Kecamatan Pirena, Desa Nulatan Sore. Baik Bapak, saya Ibu Edia Teguh, berasal dari Desa Bali, Kecamatan Pirena, dan kami adalah masyarakat yang terdampak langsung dari gunung api dan juga banjir. Kami tahun ini sudah mengungsi 2 kali Bapak ke tempat pengungsian, dan kali ini kami mengungsi di Desa Nulatan. Terkait dengan lokasi bangunan rumah ini Bapak, kami sangat berterima kasih pada pemerintah atas perhatiannya dalam kenyamanan hidup kami ke depannya. Itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak. Tetapi kami masyarakat juga perlu mengetahui lokasi yang sebenarnya ada di mana. Bapak menggambarkan tadi bahwa kami berharap ke depannya jangan sampai kami malam hal yang sama.
yang pertama. Terus yang kedua, kalau ketika kami dipindahkan berarti kami dari nol Bapak. Dan kami sekarang tidak punya apa-apa. Bagaimana dengan kami ketika kami di tempat lokasi yang baru? Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami buat? Dan bagaimana kehidupan anak-anak kami di bagian pendidikan? Itu sangat kami pikirkan. Dan kami juga kehilangan pekerjaan Bapak. Sementara kehidupan kami ini hanya dari petani. Sementara lahan kami tidak diolahkan kembali karena terdampak krisis tadi Bapak. Sehingga kami mohon pengertian atau perhatian dari pemerintah terkait dengan lapangan kerja dan juga pendidikan untuk anak-anak kami ke depannya. Dan juga kami minta bantuan Bapak juga, mungkin kehidupan kami 1 tahun ke depannya kami belum bisa menghasilkan atau kami belum punya uang untuk membiayai hidup kami sendiri Bapak. Jadi mungkin dari pemerintah mungkin bisa seperti kehidupan kami mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kami masih mungkin menggantungkan kehidupan pada pemerintah untuk membayarkan kehidupan ke depannya. Karena kami belum bisa menghasilkan apa-apa ketika itu. Mungkin cuma itu yang saya sampai di tempat sini Bapak. Hari ini dengan ucapan terima kasih. Baik, sekali lagi ini bagi tadi ada Bapak Kepala BNPB, ada Ketua Keamanan, ada Ibu Bupati soal sekolah dan Bapak Gubernur ya. Ada lagi yang mau tanya biar puas semua. Ya, ada kesempatan bertanya. Masih adakah? Baik, kalau begitu itu ya Bu, pertanyaannya ini ada vitamin obat-obat dari Pak Prabowo untuk menikah, ayo kami titipkan nah vitaminnya dibagi ya dari Pak Prabowo vitamin C ya dibagi ya nanti dibagi ya. Nah sampai dibagi ini Ibu Bupati akan menjelaskan soal sekolah ya dan juga tadi soal tempat ya. Ibu Bupati silakan ya, buka ya. Pertanyaan tadi dari Desa Bogor. Ini vitamin C 1 hari 1 liter ya. Kami bisa pindah-pindah. Artinya semua daerah di 9 desa apabila rumahnya sekarang berada tempat tinggalnya yang sekarang berada dalam radius 7 km itu harus pindah. Karena apa? Karena tempat di rumah yang lama itu dijamin tidak aman. Sehingga semua akan dipindahkan atau direlokasikan di tempat baru. Tetapi jika keadaan sudah aman, kita akan memberikan kesempatan untuk tetap bekerja di tempat yang lama. Tetapi tidak boleh tinggal di situ, harus kembali pulang di tempat yang baru. Itu satu. Yang kedua, kita di sana bukan hanya membangun rumah, tetapi semua fasilitas umum kita akan bangun. Termasuk di dalamnya adalah sekolah dari TK, SD, SMP sampai SMA, gereja, masjid dan semua fasilitas umum termasuk jalan akan dibangun. Sehingga saya yakin semua masyarakat tidak akan merasa kesulitan dan semua KTP dan semua administrasi pasti akan berubah. Dan itu semua sudah dipikirkan oleh pemerintah. Sehingga Bapak Mama tenang saja, yang sekarang ini berpikir yang enak-enak sambil menunggu besok akan direlokasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jelas kan? Ibu Bupati jelas kan? Jelas ya? Jelas dari Bapak Kepala BNPB sekarang. Terima kasih Bapak Panglima, Bapak IP Rakyat ya. Tadi kita sudah jawab, sudah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah kita bisa. Jadi yang pertama ya, tadi kan ada di kampung tanya ya, apakah kampung saya dipindah atau tidak? Itu jawabannya sekarang masih dalam proses, semuanya didata. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengharapkan kondisi
rekonstruksi sebelum terjadi bencana itu tidak mungkin, karena sudah terjadi bencananya itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nggak bisa lagi kembali ke desa yang sudah hancur. Nggak mungkin dibangun di desa yang hancur itu. Walaupun di desa itu banyak kenangan, banyak cerita dari nenek moyang, nggak bisa. Kan kasihan anak-anak ini, dan yang bisa menjamin nanti 5 tahun lagi, 2 tahun lagi nggak kejadian. Kan terbukti, Bapak Ibu sekalian yang tua-tua mungkin berpikir 20 tahun nggak ada apa-apa. Gunung itu diam saja dari tahun 2002, tapi di 2024 itu kejadian, dan sekarang setahun 2 kali, dan kita lihat sampai tadi malam itu masih sangat tinggi, betul kan? Sudah, kita nggak bisa anak-anak kita dihadapkan bencana setiap hari. Jadi kita melangkah tahap demi tahap. Sekarang tahapnya Bapak Ibu sekalian, amankan dulu nyawanya ini, amankan anak-anak ini. Sekarang di tempat pengungsian sudah hari ke-11. Gak mungkin Bapak Ibu sekalian akan ditinggal di sini selamanya. Gak mungkin juga kita nunggu gunung itu berhenti. Sudah, kita berpikir yang terjelek, gunung itu meletus terus sampai selamanya. Berarti kita yang harus menyesuaikan hidup berdampingan dengan gunung. Berarti kita harus menjauh. Walaupun gunung itu meletus besar, itu tidak terkena pada kita dan anak kita. Nah, tadi Pak Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati sudah menentukan 2 titik yang di tempat pengungsian. Nanti Bapak Ibu yang nggak punya apa-apa, yang rumahnya hancur, nggak punya tanah di tempat lain, nggak punya aset tempat lain, saran kami ya, tidak dipaksa, tapi saran kita di tempat yang ditentukan oleh Ibu Bupati yang akan dibangun oleh Bapak Menteri. Yakin rumahnya layak, bagus. Kalau nggak percaya, lihat teman-teman saudara kita yang gara-gara Gunung Semeru meletus itu direlokasi 2000 KK. Lihat lagi di Gunung Ruang, di Manado, itu 2 desa juga direlokasi. Kondisinya bagus. Rumah dan sekolah dan fasilitas ibadah itu akan dibangun, termasuk jalan-jalan. Bapak Menteri itu menekankan pada kita membangun dengan memperbaiki kehidupan. Jadi yang tadinya kaya tetap bagus, yang tadinya miskin rumahnya jadi bagus. Ya, mudah-mudahan ini pemerintah pasti akan memperjuangkan. Tuh, nama-nama aja yang direlokasi itu nunggu, kita lagi didata. Dan tidak asal tunjuk, semuanya berdasarkan rekomendasi dari ahli-ahli. Kemudian untuk mata pencaharian, tadi ya, ada anaknya yang sekolah, ada yang punya utang. Nah, yang punya utang di BRI di mana-mana dalam waktu tanggap darurat ini sudah dikoordinasikan untuk sementara tidak membayar angsuran. Kemudian selama nanti keluar dari tempat pengungsian, ya, yang akan numpang di rumah saudaranya, yang akan kontrak, yang nggak mau tinggal di sini, itu silahkan masing-masing Bapak Ibu. Nanti didaftar, nanti satu keluarga dapat namanya dana tunggu hunian. Ada 60, ulangi 6 bulan kali 500.000 per kakak. Itu kalau nanti yang ditumpangi nggak mau minta duit karena sayang, ya itu digunakan untuk biaya hidup. Kemudian untuk lahan, kebun, ternak, ya kandangnya di tempat yang lama, walaupun sudah pindah rumah tetap menjadi hak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan
5 bulan lagi atau bulan depan gunungnya mereda. Amin. Abunya kena hujan, itu biasanya makin subur. Tadi perjalanan dari tempat yang baru kan 1 jam. Bapak Ibu juga pakai tidak terlalu jauh itu dari tempat yang baru. Itu bisa digarap lagi. Jadi tidak hilang. Yang tidak punya apa-apa, ada skema nanti perbantuan dari pusat, namanya sosial ekonomi. Kalau yang pengungsi Semeru ya, itu yang tidak punya pekerjaan lagi, tidak punya mata pencaharian, itu pemerintah menyediakan kandang kambing. Kalau nggak percaya, jalan-jalan itu ke Lumajang. Mereka bisa hidup, ya. Yakin Tuhan akan memberikan jalan. Lambat laun ini kondisi akan membaik. Biasanya Tuhan diberi bencana, tapi setelah itu diberi jalan keluar. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu, ya memang kami juga sangat merasakan penderitaan ya. Buktinya kami datang kemarin rapatnya 2 kali, Bapak Wakil Presiden, Bapak Presiden, sekarang Bapak Panglima nih baru jauh-jauh datang ke sini. Semua personil dikerahkan, itu semuanya demi ibu-ibu Bapak sekalian. Nah tentu saja kalau merubah supaya tidak terjadi bencana, ya kita manusia, nggak bisa. Kita tentu saja patuh dan taat pada kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu ya yang bisa kami jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai dengan selesai nanti permasalahan, yakin bahwa para pejabat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, baik yang ada di Jakarta, yang ada di sini terus membantu Bapak Ibu sekalian. Tadi ada kekurangan tenda sekolah, kekurangan MCK, kami akui pasti itu. Tetapi coba dilihat, pertama datang dengan sekarang kondisinya ada berubah nggak? Berubah kan? Lebih makin lama makin baik. Nah tentu saja semuanya butuh waktu, ya. Tidak simsalabim semuanya ada. Semuanya butuh proses dan butuh waktu. Tentu saja kita harus kerjasama, ya sekali lagi jangan saling menyalahkan. Yang penting kita kerjasama untuk memecahkan masalah. Itu ya ibu-ibu bapak sekalian. Terima kasih. Selamat siang.